aku ngerasa ketika individual contributor kita pakai kacamata kuda. Pokoknya aku ngerjain yang ini aja gitu ya. Nah jadi ketika kita ngerjain itu aja sebagai individual contributor, itu pengertian kita terhadap divisi lain minim. Kalau misalnya kita melakukan bottleneck, kita kadang-kadang gak peduli gitu impactnya ke mereka apa. Kunci utamanya itu kita harus naikin empati kita harus lebih kepo apa yang orang lain kerjain. Ini semua sistem tuh besar ya, jadi kita harus kepo banget nih sama fungsi kita dalam suatu company itu apa gitu sih. Jadi it's no longer about me, it's about us and we. Iya betul. Halo semua teman kunci, bertemu kembali dengan saya Hands Up di sini di Cerita Kunci. Kali ini kita kedatangan seorang alumni kunci yang nantinya akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya dan inspirasi serta motivasinya. Mari kita sambut Kak April. Selamat datang Kak April. Very nice to have you here. Oke Kak April, terima kasih sekali lagi udah mau gabung sama kita di sini di Cerita Kunci untuk sharing pengalamannya. Boleh cerita nggak Kak April? Kak April nih kesibukannya sekarang apa? Terus kerja di mana? Oke, aku client relation manager dan juga group leader di salah satu company konsultan interior. Konsultan interior itu di Lifetime Design. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya konsultan interior itu maksudnya desain ya, mendesain sebuah ruang. Tapi kita juga udah mulai ke arsitektur gitu ya, membangun bangunan misalnya dari rumah ataupun kantor. Nah di situ aku tuh design and build. Jadi selain aku berkecimpung di dunia desainnya, aku pun banyak supervisi di lapangan. Kayak gitu kan biasanya kalau konsultan desain interior tuh ataupun arsitektur dia biasanya desain aja nih. Gambar aja gitu ya. Aja nih. Nah kalau aku emang pegangnya design and build kebetulan. Berarti sampai jadi barangnya sampai full semua ya. Nah di situ aku memang tugas utamanya itu client relation manager. Jadi kan kalau misalnya untuk membangun sebuah ruang atau bahkan rumah itu kan butuh waktu ya bisa jadi 2 tahun, setahun. 2 tahun ya? Iya bisa jadi kalau misalnya 1-2 ruang misalnya 3 bulan ya. Tapi kan desain bisa jadi balik lagi totalnya bisa 6 bulan misalnya. Nah itu butuh maintaining klien. Nah ini berarti yang tadi role-nya client relation manager. Betul, gitu. Nah, di sehari-harinya client relation manager ini lebih banyak seperti apa ya Mbak? Tadi kalau misalkan ada desainnya, ada hubungan sama kliennya, kesehariannya Mbak April sendiri seperti apa ya? Nah kalau misalnya di perusahaan lain client relation manager itu lebih ke maintaining klien ya, mungkin ngajak ngobrol klien atau gimana. Nah cuman kalau di aku tuh sebenarnya yang aku rasain itu sales ex designer. Sales ex designer. Jadi nggak cuman ngedesain tapi juga kita selling dan service, ke servisnya ke klien-kliennya tentunya ya. Pekerjaan paling dominan di dunia ini ya sales gitu kan. Tapi kompetisinya seperti apa kalau misalkan di sales ini? Nah sebenarnya ketat juga ya. Cuman aku tuh berangkat dari individual contributor. Aku dari desainer juga gitu awalnya meniti karirnya. Makanya sebenarnya aku paham gitu material, design style, sampai ke harga, sampai ke gimana ini bikin, gimana ini time schedule-nya sebenarnya aku paham. Karena aku pernah bekerja cemplung di situ gitu. Nyemplung di desainernya, di prosesnya cukup gitu. dalam ya. Dari mulai desain sampai ke build itu semua aku yang pegang gitu. Makanya ketika itu aku jadiin poin plus aku ketika maju ke klien. Kan tapi ketika aku berubah dari individual contributor ke yang ketemu klien nih, ternyata itu nggak cukup. Jadi banyak hal yang harus aku pelajarin memang. Misalnya dari mulai how to sell, how to lead, how to manage. Jadi itu aku combine. Jadi gimana caranya aku convincing kalian bahwa kita tuh tahu apa yang kamu mau. Dan kita ini emang solusinya mereka gitu. Dari situ sih berangkatnya gitu. Jadi berangkat dari karena memang tadi udah punya capabilities yang dalam di bidang desainnya. Jadinya yang perlu diasah tuh gimana ngeyakinin ini barangnya bagus loh sebenarnya, sesuai kebutuhan nggak dan ini ya. Oke. Gimana ceritanya bisa jadi client relation? Boleh diceritain lagi nggak Pak? Itu pasti kan ada evolusinya gitu ya. Jadi dari desainer tiba-tiba kan nggak mungkin, wah saya pengen jadi client relation atau ini. Seperti apa ceritanya? Jadi awalnya tuh aku apply ke company-nya itu jadi junior designer. Jadi aku mulai junior designer itu 1 tahun lah. Kemudian naik jadi senior. Nah, itu tahun kedua. Nah di akhir ke tahun kedua itu aku udah mulai jadi supervisor
desainer yang nge-lead 3-4 desainer. Nah dari situ tiba-tiba aja sih sebenarnya bos nawarin untuk jadi client relation manager, karena itu butuh orang yang bisa nge-selling service-nya juga tapi tahu prosesnya, backgroundnya supaya maintaining kliennya tuh sesuai dengan sistem yang ada gitu. Berangkatnya dari situ. Nah ditawarin pun makanya aku agak kaget juga sih, karena awalnya kan aku agak introvert ya. Nah dari introvert itu kan sebenarnya aku lihatnya mungkin bos aku tahu lah apa yang aku harus pelajarin dan lain sebagainya. Makanya dari situ aku list nih apa aja yang harus aku pelajarin. Makanya tadi yang aku bilang, aku belajar how to sell, aku belajar how to communicate better, how to lead. Karena kan selain ke klien yang tadi middleman itu ya, ke klien selain itu aku sebenarnya dibalik itu nge-lead si tim-tim ini kan. Nah gimana caranya ekspektasi klien dengan kemampuan tim itu sama. Gitu. Nah itu kayaknya yang bagian paling sulit ya. Jadi kayak sebagai middleman itu kan gak gampang ya. Betul. Jadi dari satu sisi, wah klien ngelihatnya kenapa sih ini gak bisa di-fulfill gitu ya. Sedangkan dari tim, wah ini harusnya kayak gini. Kenapa gak bisa dinego ke kliennya gitu. Nah ini dari sisi Mbak April sendiri menghadapi ini tuh seperti apa? Atau ini sering kejadian gak sih di sehari-harinya? Sangat. Jadi tugas utama aku kayaknya setiap hari ya. Maksudnya jadi klien tuh banyak otaknya ya Mas. Maksudnya klien banyak otaknya, banyak keinginannya. Maksudnya dia punya needs-nya sendiri-sendiri. Nah, gimana caranya misalnya aku punya bumbu-bumbunya nih di tim ini, gimana caranya aku istilahnya mencocokkan lah dengan needs-nya klien. Nah, di sini banyak edukasi ke klien juga sih sebenarnya. Banyak orang yang datang ke aku memang gak tahu desain misalnya. Nah jadinya aku edukasi bahwa kalau ini bisa tuh caranya seperti ini, Mas, Bu, Pak gitu. Kalau misalnya ini tidak bisa, kenapa, itu ada impact-nya. Nah itu aku jelasin lebih ke cara edukasi sih ke klien. Kayak gitu, dengan pengetahuan aku. Karena aku duduk tuh sebagai desainer atau relation manager yang background desainer, itu aku menempatkan diri bahwa aku yang mau membantu. Gitu. Membantu klien. Membantu klien. Menurut aku itu auranya udah beda sih harusnya ya. Dan makanya cara aku adalah mengedukasi kliennya gitu. Di balik itu aku akan ngebrief tim aku se-clear mungkin. Jadi makanya aku akan cari tahu gimana caranya nih komunikasi aku bisa sampai nih ke tim aku. Makanya terus aku nge-leadnya ke situ. Kesana. Jadi benar-benar memposisikan diri sebagai yang di tengah gitu ya. Dan di satu sisi kliennya juga manage ekspektasinya, dari sisi tim juga manage ekspektasinya. Betul. Nah, biasanya kalau interior atau desain atau develop karena rumah atau properti itu kan sesuatu yang harganya mahal gitu ya, terus investasi yang cukup gede gitu ya. Pasti klien tuh by default tuh akan excited, akan punya ekspektasi yang tinggi ini segala macam. Tadi juga Mbak April sebutin bahwa ini macam-macam lah tipe-tipe kliennya, emosinya segala macam gitu. Tapi pernah ketemu klien yang demanding, wah ini berubah, yang tadinya kita udah agree scope-nya sekian dengan budget sekian segala macam. Nah itu gimana caranya menghadapi klien-klien yang seperti itu ya Mbak? Ada salah satu cara bos aku. Jadi aku emang pas jadi junior designer tuh ngikutnya bos aku kan ngerjain proyek. Nah aku ngelihat cara beliau itu adalah dengan tahu root-nya apa. Setiap apapun yang klien mau, setiap apapun yang klien masalahin, itu pasti ada root-nya. Makanya ketika semua proyek, misalnya aku pegang 15 klien, karena standarnya 15 klien. Pasti itu ada banyak masalah sih. Dan masalahnya itu macam-macam. Kita harus tahu rootnya dulu. Kalau misalnya klien mau A, ini reasonnya apa sih gitu. Nah kalau misalnya dia bermasalahin sampai ternyata dia gak percaya sama kita, trustnya turun lagi, berarti itu kita udah masalahin gainnya gimana ya, cara gain trustnya. Nah itu be present sih. Be present maksudnya kita ada di situ tuh untuk action. Aku ngedatengin klien itu be present supaya kalian tahu bahwa aku emang problem solvernya gitu. Untuk tahu gak ada hal yang aku sengaja untuk bikin jelek itu gak ada. Betul kan ya. Jadi makanya be present sih kalau ada masalah kayak gitu. Dan aku harus tahu rootnya kayak gimana. Apakah memang kalau misalnya kontrak yang kayak seperti itu kan berarti ada salah di aku nggak menjelaskan kontrak dengan benar.
Karena itu kita udah sistemnya tuh udah legal semua tuh udah rapi sih Mas. Kalau misalnya ada permasalahan seperti itu ada salah di aku juga berarti. Jadi aku tahu salahnya di mana, actionnya di mana. Jadi kita jalanin untuk action ke depannya kayak gimana sih. Berarti be present dan reason why-nya ya, Iya, reason betul. why-nya si klien ya. Kenapa sebenarnya ini jadi masalah buat dia, kenapa Itu jadi problem. Itu berguna banget ya. Nah, pasti kan Mbak April sendiri saya yakin punya banyak project lah. Tapi boleh di-highlight nggak Mbak? Salah satu yang paling berkesan atau jadi achievement yang wah ini keren banget sih hasil karyanya. Ada nggak Mbak? Boleh ceritain nggak? Menurut aku ya, salah satu achievement itu aku pernah ngerjain proyek retail. Di company aku tuh baru pertama kali ngerjain proyek retail segitu besar. Dan tiba-tiba di 600 meter persegi itu aku harus ngerjain 1 bulan pengerjaan build-nya. Wow. Dan sebenarnya aku tahu itu produksi dari tim aku gak segitunya. Jadi itu butuh banyak strategi sih untuk ngatur ke situ. Tapi itu berhasil dan akhirnya opening itu menurut aku achievement sih buat aku dan tim aku sebenarnya. Gitu sih. Oke, jadi itu benar-benar challenging ya. Bisa dibayangin 600 meter persegi itu kalau buat teman-teman yang bisa bayangin itu gede loh. 600 meter persegi gede dan H&M lah ya. H&M lah ya. Jadi ngerjain itu dalam jangka waktu sebulan gitu ya. Dan I'm sure there must have been a lot of challenges ya. Jadi betul. Dalam arti mungkin tadi balik lagi karena backgroundnya Mbak April sendiri kan saya tangkap tadi sebagai desainer gitu ya. Pasti punya idealisme, pasti punya oh ini harusnya bisa dilakuin gini. Tapi face with that challenges pasti kan mesti ada take and give ya. Mungkin betul. Ya. Itu boleh diceritain nggak Pak strugglingnya karena tadi jadi background sebagai spesialis desainer dan sekarang yang di role yang sebagai manager atau sebagai client relation. Nah itu how you balance that take and give untuk bisa mencapai objektif itu dan gimana caranya gitu? Sebenarnya sekarang aku udah percaya bahwa segala hal itu harus ditempatkan di tempat masing-masing pada posisinya ya. Pada posisinya. Nah sekarang aku juga udah sadar bahwa posisi aku di mana. Ketika aku jadi client relation manager ataupun leader sebuah tim, posisi aku tuh udah gak bisa idealis lagi gitu. Aku harus naikin revenue atau titik margin itu di mana. Aku harus balance di situ. Nah balik lagi ke kebutuhan kliennya. Kalau misalnya kliennya ternyata, oh gue pengennya tuh bagus nih Mbak, pokoknya artistik banget, estetika banget, itu idealisme desain aku masih muncul. Jadi aku memimpin tim aku itu dengan idealisme desain aku. Tapi kalau misalnya aku ketemu klien yang tadi yang pengennya cuma 1 bulan tapi masih desain tetap oke, itu otak aku udah realistis secara time management, teknis dan desainnya tuh harus aku switching gitu. Dan tim aku pun gak semuanya idealis ke desain, gak semuanya idealis ke time management kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku ketemu partner dengan proyek idealisnya desain, tapi aku ketemunya tuh sama partner yang memang dia sukanya time management, dia functional banget gitu. Jadi aku harus pelan-pelan ngubah mindset dia di proyek ini bahwa kebutuhannya tuh seperti ini loh. Kalau misalnya kebutuhannya seperti ini, kamu harus seperti ini, caranya gini. Jadi kan aku banyak switching mindsetnya si partnernya sih. Jadi karena kita posisinya udah di generalis, kita udah bisa zoom out semua proses, makanya kita udah tahu bahwa kalau misalnya si A melakukan bottleneck ini impactnya ke sini. Jadi itu sih yang idealis sama realistisnya tuh kita harus switchingnya dengan baik sih. Pastinya ada challenge challenge baru kan. Betul. Yang mungkin sebelumnya belum pernah dihadapi. Nah ini boleh cerita nggak dan apa yang Mbak April lakukan untuk bisa push through some of these challenges? I see. Jadi ketika jadi individual contributor itu Mas, aku ngerasa setelah aku jadi naik ya maksudnya. Aku ngerasa ketika individual contributor kita pakai kacamata kuda, tahu nggak sih? Oh iya kacamata kuda, iya pokoknya. Jadi pokoknya aku ngerjain yang ini aja gitu ya. Nah jadi ketika kita ngerjain itu aja sebagai individual contributor, itu empati kita terhadap divisi lain minim. Pengertian kita terhadap mereka, struggle-nya mereka. Kalau misalnya kita melakukan bottleneck, kita kadang-kadang nggak peduli gitu impact-nya ke mereka apa. Nah ketika jadi client relation manager, terus aku jadi leader di beberapa tim, itu aku jadi paham bahwa kunci utamanya itu kita harus naikin empati kita terhadap semua proses sistem yang ada, terhadap pekerjaan orang lain, bahwa kalau misalnya tim kita melakukan bottleneck di sini, itu akan berfungsi berimpact ke
di Z-nya misalnya. Nah itu yang harus kita pahami sih. Jadi kesulitannya di situ justru. Kita harus naikin empati kita harus lebih kepo apa yang orang lain kerjain. Ini semua sistem tuh besar ya. Jadi kita harus kepo banget nih sama fungsi kita dalam suatu company itu apa gitu. Gitu sih. Jadi it's no longer about me, it's about us and we. Iya, betul. Okay. What's next for you? What's coming? What will you do in the next couple of years, couple of months? Sebenarnya aku pengen banget buat konsultan interior sendiri, ataupun bikin produk sendiri gitu. Karena kalau misalnya kayak gini terus nih ya, pace-nya tuh cepet banget mas. Pekerjaan aku tuh cepet banget. Aku bisa lembur berapa hari gitu, Sabtu Minggu kadang-kadang aku kerja. Aku berpikir ke depan bahwa aku tuh pengen jadi ibu gitu. Jadi makanya aku pengen cari pekerjaan yang gak menuntut aku untuk ada di sini terus gitu. Jadi aku cari yang lebih fleksibel sebenarnya. Karena aku pengen bikin company sendiri atau jadi dosen. Jadi dosen ya. Tapi itu menarik karena means that dari Mbak April sendiri kan ngerasa ini saatnya saya ngasilin sesuatu yang punya saya sendiri. Betul. I build my own something gitu kan. Dan itu menurut saya sih penting banget untuk kita terus mulai perubahan itu ya. Jadi nggak nyaman di comfort zone kita yang ada sekarang, tapi terus continue challenge dan build something yang memang uniquely keluar dari Mbak April sendiri gitu ya. Gitu. Nah, pasti kan sebagai leader, sebagai managers, kesibukannya paling banyak meeting ya. Apalagi client relationship manager mungkin ya. Mungkin seharian jadwalnya full dengan meeting dan ini. Nah, kita mau masuk ke game nih sedikit Mbak. Karena kita udah membahas kesibukan dan itu loh terkait dengan meeting. Kita mau tantang Mbak April nih. Saya mau tantang Mbak April untuk main game. Gamenya adalah mungkin bisa sebutin nggak 3 kalimat yang paling sering keluar kalau meeting dari Mbak April atau dari teman-teman? Kalimat yang paling sering keluar ya ketika meeting. Jadi Bu, desainnya tuh seperti ini karena bagus. Gitu itu sering keluar. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tim aku ngomong kayak gitu kayak bagusnya tuh gini Bu. Jadi aku ini lagi itu pertama. Terus kalau misalnya yang kedua itu yang paling sering harga sih. Harga ya? Harga. Yang paling sering aku katakan adalah this is best price Bu. Itu paling sering. Ke klien. Ini best price-nya ibu udah dapat seperti ini. Kita tidak bisa menurutnya gitulah panjang. Kalau misalnya itu udah di step negosiasi. Itu udah less resort. Ini udah best price loh Bu ya. Udah best price banget Bu. Gak bisa turun lagi. Gak bisa turun lagi Bu, mohon maaf ya. Biasanya saya. Tapi kalau di close deals itu kalau misalnya kita gak menemukan kecocokan dengan klien, aku sering nih kayak ngomong kayak apa yang kamu harapin sih Bu Pak gitu misalnya. Kalau misalnya emang dia berharap ternyata kompetitor, aku lebih kayak oh berarti kompetitornya itu kayak gini ya Bu ya. Tapi aku tuh kayak gini ya gitu lah. Berarti aku banyak kalimat di situ sih kalau sebut meeting sama klien. Tapi kalau kalimat-kalimat kayak suara gue udah kedengeran belum ya gitu. Oh iya bisa itu kan kalau Zoom meeting. Kalau Zoom meeting ya, kalau itu tapi lebih banyak offline meeting dong berarti ya dari Mbak April ya. Gitu. Oke Mbak, kita balik lagi ke tadi lah meeting lah ya. Misalkan kita lagi bahas topik meeting nih sekarang. Pastinya kan kalau misalkan tadi kita balik lagi ke being an individual contributor versus being a managers and leaders gitu ya. Pastinya kan sebelumnya di meeting tuh sebagai individual contributor kita yang diajak meeting dong. Kita yang oh yaudah tinggal duduk aja ngejelasin segala macam. Tapi tentunya ketika menjadi manajer justru harus nge-lead meeting, harus berdiri di depan orang segala macam gitu ya. Dan tadi Mbak April sendiri kalau saya boleh recall sempat menyebut introvert gitu ya. How you overcome that challenge of being an introvert person, tapi at the same time juga harus mimpin meeting, harus tampil di depan, harus ngomong segala macam, harus presentasi. Betul. Seperti apa tuh Mbak challenge dan ininya? Aku introvertnya memang agak parah sih sebenarnya. Tapi aku akan bisa ngomong kalau misalnya aku pede dengan apa yang aku bicarakan. Jadi apa yang aku lakukan adalah aku searching dulu kliennya, profiling. Kalau misalnya ketemu klien pertama pasti. Terus kalau misalnya aku mau meeting itu pasti aku pelajarin dulu materialnya, materi meetingnya ya. Nah terus kalau untuk nge-lead aku pasti bilang ke tim aku bahwa kliennya itu seperti ini.
kamu ngomongnya seperti ini, percepat di bagian ini. Aku pasti kayak gitu sih. Jadi aku lebih ke to the point sebenarnya Mas. Karena aku introvert, justru aku sangat to the point jadi jatuhnya. Jadi aku sangat menyamakan bagaimana klien ini berbicara, bagaimana klien ini profilnya. Jadi aku menyamakan. Jadi aku nggak terlalu banyak basa-basi gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk ngomong sih aku lebih ke latihan ngomong, latihan ngomong sendiri. Terus pemilihan kata-kata kayak gitu sih sebenarnya yang aku lakukan. Oke, jadi be prepared, be ready tadi ya untuk ini sebelum mulai. Ngomong ke diri sendiri mungkin ya sambil ini we can do this, baru nanti ini. Betul. Jadi memang perlu pembiasaan dan latihan gitu ya berarti ya Mbak ya. Dan aku baca buku sih orangnya. Baca buku ya. Jadi baca buku tentang komunikasi, karena komunikasi itu PR banget buat aku menurut aku ya. Dan aku tuh drain banget kalau misalnya aku harus berkomunikasi sama orang sebenarnya. Tapi ada ilmunya ternyata. Nah kalau misalnya ada ilmunya itu aku lebih mudah sih untuk gak terlalu banyak membuang tenaga aku untuk hal yang tidak perlu dikatakan gitu. Berdasarkan ilmu itu. Ilmu itu gitu. Ya. Nah, boleh di-share gak buku atau misalkan ini yang kebetulan lagi ingat yang pernah dibaca? How to Win Friends. How to Win Friends Dale Carnegie. Iya betul. Yes. Okay. Dan kalau untuk leader itu bagusnya Leader Eat Less. Leader Eat Less. Oh, Leader Eat Less, Simon Sinek. Iya, betul. Yep. Okay, those are very good books on leadership and how to overcome that challenges ya. Nah, Mbak April sendiri kan kebetulan tuh alumni kita dari Mini MBA. Boleh diceritain nggak Mbak? Dulu Mini MBA batch berapa ininya? Batch 3. Batch 3 ya? Oh, masih batch kita yang awal-awal ya. Wah, terima kasih sekali udah ikut bareng sama Kunci. Boleh diceritain nggak Pak pengalaman waktu belajar Mini MBA di Kunci seperti apa? What's good, what's bad? Apa yang paling berkesan mungkin dari Mbak April? Yang bagus dari Mini MBA ini menurut aku yang paling aku hargain ya. Kelihatan banget bahwa si materi-materinya itu berusaha untuk menyamakan cara komunikasi orang awam. Jadi aku yang nggak tahu apa-apa tuh jadi lebih mudah untuk paham. Itu aku sangat menghargai dari Mini MBA. Terus yang paling berkesan tuh sebenarnya final projectnya sih Mas. Final project ya. Itu tapi banyak yang bilang bagian paling berat justru dari Mini. Gara-gara aku tuh final projectnya adalah nge-review finansialnya Pak Agus Salim. Yang galangan kapal ya, betul, gitu. Betul. Yang aku dari desainer, terus aku harus tahu tentang kapal yang banyak ininya, terus harus tahu finansial ininya, tracknya ternyata sama sih sebenarnya kayak AR yang banyak utang ininya gitu kan. Jadi itu menarik sih menurut aku karena di satu kelompok itu banyak backgroundnya, ada akuntansi, ada engineer, terus Pak Agus Salim sendiri gitu. Jadi kita nyamain satu ilmu yang dimana kita berusaha untuk kasih solusi untuk sebuah perusahaan ini gitu. Itu dan itu real case gitu ya. Dan ketemu sama orang dari berbagai background itu jadi memperkaya atau malah bikin jadi nggak nyambung ngobrolnya Mbak? Memperkaya sih pasti. Memperkaya ya. Jadi aku kayak baca-baca juga apa yang mereka kerjain kan dikasih banyak tugas tuh dicacah. Aku juga jadinya tahu gitu background-backgroundnya. Oke. Nah, dari sisi there is good things, there must be something that we can improve. Ada feedback nggak dari sisi kelas MBA yang selama ini dijalani nama Kunci itu? Ini kayaknya bisa dibagusin deh. Lebih ke teknis sih kalau aku. Teknis ya. Nah, kalau misalnya kita kan kebanyakan kerja ya. Jadi ketika kita harus present tapi nungguin beberapa kelompok itu agak susah sih keep up jadwalnya menurut aku. Kadang-kadang sambil jalan atau sambil habis meeting langsung buka Zoom kayak gitu sih yang karena semuanya juga sama-sama kerja, semuanya sama-sama sibuk, ngumpulin waktu berapa 5 orang mungkin ya 5 kelompok itu pasti pastinya sulit gitu ya, mungkin ya lebih kecil kali ya kelas ininya ya. Nah Mbak April sendiri kalau boleh tahu dulu dapat informasi Mini MBA dari mana ya? Aku ditawarin sebenarnya sama bos langsung, terus ya udah aku atur ke HR-nya sih, gitu. Karena sekarang kan dari company yang tadinya kecil atau startup lah ya, kemudian jadi besar, sekarang udah jadi PT gitu, itu kan banyak harus upskilling ya. Betul. Jadi emang program-programnya kita lagi banyak upskilling sih, termasuk yang ini. Termasuk ini. Nah, apa yang
Mbak April bisa langsung ambil dan apply dari apa yang sudah dipelajari, dan how it relates to your challenges dalam sehari-hari mengelola atau memanage tim dan lain sebagainya. Itu tadi ya, aku berangkat dari desainer, terus diminta untuk nge-lead dengan berbagai banyak sistem yang aku harus tahu. Mini MBA ini kayak ngasih tahu kisi-kisinya gitu loh Mas. Kayak dari mulai bisnis itu seperti apa, PNL, leadership, marketing gitu. Jadi tadinya aku yang takut untuk memulai nge-lead tuh, aku jadi tahu apa yang aku tidak tahu. Jadi aku itu step besar sih menurut aku. Jadi nge-list untuk oh ini tuh aku nggak tahu nih, aku harus lihat di sini, aku harus belajar di sini. Jadi itu membantu aku untuk apa ya, untuk jadi better sih gitu. Jadi di setiap keputusan aku tahu bahwa aku tuh ada di dalam sebuah sistem besar. Aku harus jadi problem solver, part of solution lah, gitu sih. Oke, jadi knowing things that you previously don't know. Yes. Terus juga jadi bantu buat bikin makin pede, bikin makin prepare gitu ya. Tadi buat ngadepin tim, buat ngadepin stakeholders yang lain, termasuk lain dan lain sebagainya ya. Oke, thank you so much Mbak April waktu dan ceritanya. Nah mungkin seperti biasanya saya pengen dapat interesting quote atau motivational inspiration dari Mbak April yang keeps you going, yang terus bikin Mbak April untuk tiap hari memulai perubahan dalam hidupnya. Aku pengen banget motivasi new leaders yang mungkin merasa di introvert atau gimana ya. Jangan takut, karena aku rasa sih setiap orang dengan karakternya masing-masing pasti menemukan caranya untuk nge-lead. Ternyata lead itu banyak caranya dan banyak jenisnya gitu. Jangan takut gitu untuk memulai nge-lead. Kenali diri kamu dulu pertama, nanti pasti ada jalannya gitu untuk menyesuaikan dengan cara lead kamu yang sesuai dengan diri kamu sendiri sih gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak April. Jadi jangan lupa yang dibilang Mbak April tadi, kenali dirimu sendiri, be ready, dan terus memulai perubahan. Terima kasih Mbak April. Sampai ketemu lagi teman-teman kunci.